Hari ini media kita ramai dengan aksi demonstrasi besar di Papua, merespon rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Ada banyak isu yang perlu dipertanyakan lagi soal apa yang terjadi di Surabaya, mulai dari rasisme, pengusiran, hingga tindakan polisi memaksa mahasiswa Papua menyerahkan diri. Bila kita telusuri, kasus ini bermula dari isu perusakan bendera merah putih di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Perusakan ini tidak diketahui siapa pelakunya, tapi polisi dan ormas menuding pelakunya mahasiswa Papua. Kita bisa melihat benar ada tiang bendera yang dirusak, tapi tidak terlihat siapa pelakunya, dan tidak diketahui kapan itu dirusak. Mengikuti logika polisi, kabar perusakan bendera itu membuat ormas dan masyarakat marah, lalu mendatangi asrama mahasiswa Papua. Sementara di lokasi juga ada aparat kepolisian dan TNI. Saat itulah ujaran rasis terdengar. Mahasiswa Papua diteriaki monyet, anjing, pemakan babi, jancuk, dan lainnya. Siapa yang meneriaki? Ini belum jelas. Tapi ada. Menurut polisi, ini terjadi karena ada provokasi dari dalam. Apakah itu benar? Orang tua, kemudian mereka yang bermukim di sini sebagai orang tua Papua, itu sudah kita undang, juga sudah mengeluarkan pernyataan. Mereka tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan ini, memprovokasi dari dalam sehingga muncul yang namanya terprovokasi dari luar. Ada OKP, FKPPI, ada FPI dan lain sebagainya yang terprovokasi oleh provokasi yang diciptakan. Tidak boleh begitu, Pak. Tidak boleh begitu. Bapak harus Tidak boleh begitu, Pak. Bicara pelan-pelan, Pak. harus mengarah ke oknum Bapak. Ada oknum, laporkan ke pimpinan saya. Coba. Ya. Iya, Ini bendera ini. iya tidak semua penghuni di sini. Penghuni. Oh, nyetong. Keluar kalau berani lo. Jangan pakai batu, jangan pakai batu. Sabar. Wah. Ini lemparan 1, 2, 3, 4. 4 batu yang dilempar. 5, 6, 7, 8. Awas Ciko. Lemparan. Awal 13, 14 lemparan. Itu hari. Kopa, tahan dia. Kopa. Yes. Awas, Doni. Kawan, mari. Bila kita melihat video ini, justru yang melakukan provokasi adalah ormas dan aparat TNI. Tercatat, ada 14 lemparan batu ke dalam asrama. Mereka tidak hanya melempar batu, tapi pada malam hari ada teriakan untuk mengusir mahasiswa Papua. Pengusiran ini juga dibantah oleh polisi. Paling penting yang kami perlu garis bawahi, bahwa tidak ada isu ataupun juga fakta pengusiran mahasiswa ataupun warga Papua di Jalan Kalasan ataupun di Surabaya.
Polisi lantas mengamankan 43 mahasiswa Papua dari asrama Kamasan. Alasan pengamanan ini karena ada ormas yang akan masuk. Sekali lagi, kami dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama undang-undang kepada penghuni rumah Jalan Kawasan nomor 10 agar melakukan diri. Artinya bentuknya pengamanan bukan penangkapan ya Pak ya, untuk penegasan lagi. Ya, tugas polisi salah satunya itu mengamankan dari dua belah pihak yang akan bersiteru. Nah, kita kalau tidak mengamankan, maka sudah pasti ini akan terjadi menggeruduk di dalam dan massa dari luar akan bersama-sama mendatangi ini. Nah, supaya ini tidak terjadi, kita amankan semua itu. Logika pengamanan ini janggal, karena kalau kita lihat dalam video, polisi menghimbau mahasiswa Papua keluar dari asrama justru dengan tembakan gas air mata. Mengapa mengamankan dengan gas air mata? Penggunaan gas air mata ini pun patut dipertanyakan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur? Kita bisa melihat Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ada 6 tahapan penggunaan kekuatan. Tahap pertama, dampak pencegahan. Tahap kedua, perintah lisan. Tahap ketiga, kendali dengan tangan kosong lunak. Tahap keempat, kendali tangan kosong keras. Tahap kelima, kendali senjata tumpul. Di tahap ini, polisi bisa menggunakan gas air mata. Tahap terakhir adalah penggunaan senjata api. Dan Polri harus mematuhi prosedur ini. Dalam video tadi, kita bisa lihat tahapan-tahapan ini tidak dilalui dengan benar. Polisi sudah melalui tahap 1 dan 2, tapi tiba-tiba langsung ke tahap 5, yaitu melemparkan tembakan gas air mata. Penggunaan senjata ini pun harus memperhatikan tingkat bahaya ancaman pelaku kejahatan atau tersangka. Kalau logika polisi melakukan pengamanan, lalu siapa yang disebut sebagai pelaku kejahatan atau tersangka? Ada dua hal yang perlu dipisahkan dari kasus ini. Pertama, kasus dugaan perusakan bendera. Kedua, kasus ancaman dan serangan ormas ke mahasiswa di asrama Papua. Lalu dalam konteks penembakan gas air mata ke asrama, polisi sedang menangani kasus yang mana? Dugaan perusakan bendera atau serangan ormas terhadap mahasiswa? Kalau itu adalah kasus pertama, polisi bahkan belum tahu siapa pelaku perusakan tapi sudah menuding mahasiswa Papua. Kalau itu kasus kedua, pelaku kejahatan justru para ormas yang melempar. Setelah pengamanan itu, polisi tidak juga menumpukan siapa pelaku perusakan bendera. Setelah pelaku perusakan bendera belum juga terungkap, polisi sekarang justru mempermasalahkan siapa penyebar video rasisme, bukan pelaku rasisme yang seharusnya sudah diketahui polisi karena saat itu terjadi, polisi ada di sana. Polisi beralasan, penyebar video pertama sudah menghapus, tapi disebar lagi sampai dampaknya terjadi kerusuhan di Manokwari dan di Sorong. Kurang sepantasnya itu terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal. Itu tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi bahwa itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur. Yang kedua adalah, saya ingin menyampaikan garansi bahwa seluruh mahasiswa Papua yang sedang studi di Jawa Timur, mereka akan terjaga keamanannya, mereka akan terlindungi. Jadi saya berharap mereka tetap bisa melanjutkan studinya dengan baik. Bayangkan begini, bagaimana jika sejak awal
ketika pelaku ujaran rasis itu langsung ditangkap oleh polisi saat itu juga? Akankah warga Papua marah?